Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pendengar yang berbahagia, Soimin, soimat dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Syukur kita pada Allah bahwa Ramadan 1441 Hijriah ini masih Allah izinkan kita untuk berada di dalamnya. Hari ini sudah hampir pada paruh pertama, 10 pertama sudah hampir. Nah, dipastikan bahwa setiap perintah Allah itu di dalamnya mengandung bejibun kebaikan. Banyak sekali kebaikan di dalamnya bagi mereka yang mau mencermati dan mau mengamalkan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Salawat dan salam tertuju pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta umat yang selalu komitmen dengan ajarannya. Nah, di antara keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan itu minimal ada 13 keutamaan yang bisa kita lihat dalam penjelasan pada kesempatan hari ini. Pertama, dia adalah bulan yang di dalamnya ada satu malam yang nilai kebaikannya melebihi dari 1000 bulan. Yang populis namanya Lailatul Qadar. Ini nggak ada ditemui di bulan-bulan lain. Dan ini juga hanya ada pada pasien Nabi kita Muhammad SAW. Nggak ada diberikan kepada umat sebelumnya atau Nabi sebelumnya. Yang kedua, di dalamnya ada puasa. Diwajibkan puasa. Puasa di bulan Ramadan ini nilainya luar biasa. Bahkan seluruh kewajiban yang terlakukan di bulan Ramadan ini atau ibadah wajib nilainya sama dengan 70 kali ibadah wajib yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Luar biasa, Allahu Akbar. Ketiga adalah bulan sabar. Bulan melatih kesabaran kita. Kita sabar, tidak makan. Yang biasa rutin 11 bulan sebelumnya kita makan siang. Nah, sekarang kita sabar untuk tidak makan, tidak berhubungan dengan suami atau istri. Kemudian juga sabar tidak mengucapkan hal yang dilarang oleh agama yang bisa mengurangi nilai puasa kita. Sabar kita, dilatih kita sabar. Dan juga output dari kesiapan sabar ini diharapkan nanti ya dipraktekkan setelah Ramadan atau 11 bulan berikutnya. Sabar ketika kita menjadi pendidik, sabar mendidik anak didik kita sebagai ayah, sabar mendidik anak kita, keluarga kita dan sebagainya. Sebagai pemuka masyarakat juga begitu, sabar membina masyarakat. Pemimpin juga begitu, sabar membina umat atau masyarakat dan sebagainya. Sebagai pebisnis juga begitu, sabar untuk tidak mengambil keuntungan yang berlipat di saat manusia atau masyarakat sangat prihatin. Bahkan kalau bisa mengambil keuntungan sangat wajar sekali, tidak usah banyak, tapi yang penting berkahnya. Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi kita, ya. Bagaimana dia bisa meyakinkan para konsumen umpamanya sehingga berduyun-duyun datang ketika Nabi itu laksanakan dagangannya dan sebagainya, karena Rasul itu betul-betul memahami kondisi masyarakat, karena pada prinsip untuk bisnis adalah saling tolong menolong dalam kebaikan. Kemudian berikutnya adalah bulan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu minan nar. Artinya yang ada fase tiga fase ini, tiga kesempatan ini adalah hanya bulan Ramadan. Paruh pertama seperti hari ini kita sudah hampir mengakhiri paruh pertama. Allah beri banyak sekali rahmat bagi kita. Rahmat munculnya kasih sayang, ya. Rahmat berupa kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah. Rahmat juga merupakan saling tolong-menolong satu sama lain dengan kondisi bagaimanapun. Yang punya ya dengan kasih sayangnya mengayomi yang nggak punya, yang tidak punya mendoakan yang punya, saling mengungkapkan kasih sayang satu sama lain sehingga terwujudlah suasana
dan tetap bisa melaksanakan aturan Allah walaupun diuji oleh Allah berupa COVID-19 ini. Yang kedua, wa awsatuhu maghfirah. Paruh kedua nanti antara 11 sampai 20 Allah buka pintu keampunan yang lebih dari hari-hari atau bulan-bulan lainnya. Oleh karena itu kita perbanyak ya beristighfar pada Allah, taubat pada Allah dan sebagainya. Dipastikan semua kita ini nggak luput dari kesalahan. Kul insan khata'un wa khair khata'in at-tawwabun. Semua manusia ini dipastikan bersalah, berdosa kecuali Rasul. Rasul saja orang udah bersih dari dosa, dia pun juga masih istighfar minimal 70 kali sehari. Bahkan dalam hadis diungkapkan sampai 100 kali sehari. Nah, kita barangkali hampir setiap hari kalau luput dari dosa, tentu kita dituntut oleh berbanyak taubat, banyak istighfar. Apalagi bulan momentum Ramadannya harus lebih banyak lagi kita istighfar dan seterusnya dan seterusnya. Karena peluang keampunan itu sangat terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa akhiru wa'idkum minan nar. Penghujungnya atau paruh terakhir yang kita diharapkan luput terhindar dari api neraka. Ada poin tertentu di sini, man khaffafa an mamlukihi fihi wa ghafarallahu lahu wa ataqahu minan nar. Barang siapa yang meringankan beban dari orang yang di bawah naungannya, wewenang dia, dengan niat meringankan beban itu agar yang bersangkutan itu bisa melaksanakan ibadah lebih banyak. Katakanlah umpamanya seorang pimpinan perusahaan, dia meringankan beban karyawannya, katakanlah biasa pulang jam 5, mungkin pulang jam 3 atau jam 4, sehingga dia bisa buka bersama keluarganya, bisa beribadah dengan baik, tarawih dan sebagainya, keluarganya dan sebagainya. Juga meringankan yang lain, termasuk juga memberi umpamanya THR disiapkan lebih awal sehingga ya para karyawan juga bisa memberi atau membayar zakat fitrah dan sebagainya. Sebagainya juga bagian dari bentuk ya kita meringankan. Walaupun kondisi hari ini sangat ya memang agak prihatin, tapi bagaimana mendesain rezeki yang Allah berikan itu, insya Allah semua karyawan itu akan mendoakan perusahaan dan juga pimpinan perusahaan agar semakin berkah. Karena bulan ini adalah salah satu bulan berkah yang Allah berikan. Para pendengar yang muliakan Allah. Kemudian ya bulan Ramadan adalah bulan yang Allah sengaja buka pintu-pintu surga dan ya menutup pintu-pintu neraka. Kemudian juga dalam bulan Ramadan ini adalah diturunkannya Al-Quran sebagai guide pemandu hidup manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Luar biasa. Sebagai petunjuk ya. Kalau tidak ada Al-Quran kita mungkin meraba nggak jelas kemana arah hidup kita dan sebagainya. Mungkin dominasi hidup kita adalah hawa nafsu. Siapa yang kuat dialah berkuasa, siapa yang banyak duit dialah yang menguasai dan sebagainya tanpa batas. Yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya dan sebagainya. Akan muncul hukum rimba. Tapi dengan adanya Al-Quran tertata hidup manusia itu, apalagi sudah dipraktekkan sekian tahun ya oleh Nabi, bisa menguasai Jazirah Arabia dan sebagainya, sehingga dunia pun terkaget-kaget, tercengang-cengang, hanya memerlukan waktu tidak sampai 1 abad, hanya sekitar 23 tahun Nabi mempraktekkan Al-Quran. Jadilah suasana yang sangat luar biasa, berubah 180 derajat dibandingkan dengan sistem yang digunakan selama ini, sistem hukum rimba, sistem jahiliyah dan sebagainya. Nah ini juga tantangan kita, bagaimana umat manusia ini berpikir ulang tentang konsep hidupnya agar dia kembali pada aturan penciptanya. Kemudian Ramadan juga dipilih terjadinya perang Badar Al-Kubra, perang Badar besar yang menentukan eksis atau tidaknya Islam. Nah, Rasulullah SAW sukses sehingga ketinggian kalimah tauhid semakin jelas dan keruntuhan kekuasaan musyrikin semakin nyata. Semakin ya bersinarlah kemenangan umat Islam pada waktu itu. Nah, Nabi juga pada saat itu juga mengadu, ya Allah sekiranya perang ini sempat kalah karena memang tidak berimbang. Secara matematis nggak mungkin Nabi menang bersama sahabatnya karena perimbangan 1/3, mana persiapan musuh, kemudian juga perangkap-perangkap yang dimiliki oleh musuh sangat modern pada masa itu. Sementara Rasul hanya ya sepertiga jumlah, ya personelnya sekitar 313 orang melawan pasukan yang begitu besar, tapi dengan semangat tekad yang luar biasa, juga dengan semangat puasa mereka itu tidak mundur, tidak ya mau lemah dan sebagainya, bahkan yakin bahwa Allah akan bantu. Ternyata dengan izin Allah, niat dan doa Nabi dikabulkan, harapan sahabat juga dikabulkan. Kemudian Ramadan juga Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah
dari penguasaan kaum Quraisy. Ya, luar biasa. Sebagai konsekuensi dari keberhasilan Nabi itu adalah berbondong-bondongnya ya kaum musyrikin yang tadinya ya mempersekutukan Allah masuk Islam. Muncul nanti kita lihat dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian lihat berbondong-bondongnya orang Quraisy yang musyrik tadinya masuk Islam. Kenapa? Di antaranya adalah ketika Nabi menaklukkan kota Mekah itu tidak ada satu tetes pun darah keluar. Di luar prediksi para pemuka Quraisy. Dianggap oleh mereka ketika Nabi bersama pasukan yang menang pasti leher mereka akan ditebas. Ternyata satu tetes pun tidak keluar. Ini sehingga membuat yang mereka itu tercengang-cengang, terheran-heran. Oh begitu rupanya Islam, tidak ada dendam dan sebagainya, dan sebagainya. Ini banyak diputarbalikkan oleh orientalis. Kenyataan ini diputar seolah-olah Nabi itu yang bekerjanya memancung orang dan sebagainya. Para pendengar rahimakumullah. Kemudian bulan Ramadan juga dipilih untuk sholat tarawih. Sholat tarawih hanya ada di risalah Nabi Muhammad SAW, yang hanya ada dalam Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang ada hanya pada bulan Ramadan, tidak ada di luar Ramadan tarawih. Di luar Ramadan hanya ada tahajud dan sejenisnya. Kemudian bulan yang dipilih untuk meningkatkan aktivitas ibadah seperti yang membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah dan sebagainya, memperbanyak memberi bantuan kepada orang-orang yang butuh, orang-orang masakin. Kemudian juga di dalam bulan Ramadan seorang malaikat, ini luar biasa. Ada malaikat tertentu Allah perintahkan untuk mendoakan orang yang sedang berpuasa. Ya, orang yang memahami, melaksanakan event Ramadan yang baik ini bersegera kalian melakukan kebajikan. Dan sebaliknya bagi orang yang ingin melakukan kejahatan segera stop. Inilah gambaran sepintas luar biasa kemuliaan Ramadan. Oleh karena itu mari kita optimalkan menggunakan setiap item waktu yang ada di bulan Ramadan untuk kebaikan-kebaikan. Kalau kita lihat umpamanya Imam Syafi'i saja dalam konteks tilawah Al-Quran, satu hari dia bisa 2 kali khatam, artinya sebulan dia bisa 60 kali khatam. Allahu Akbar. Nah kita pertanyakan diri kita, sudahkah kita 10 hari ini mau 10 hari sudahkah khatam Quran kita? Kalau belum segera. Sudahkah hadis-hadis yang ada itu kita baca? Ya, 1, 2 dan sebagainya setiap hari atau belum? Ayo mulai sekarang kita bangkitkan semangat kita baca kitab-kitab hadis dan sebagainya. Karena semuanya itu adalah bernilai yang luar biasa, lebih dari hari-hari lainnya. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan lahir batin pada kita untuk mengoptimalkan saat-saat tepat yang sangat berharga ini di bulan Ramadan. Kita nggak tahu apakah tahun depan kita akan bertemu lagi atau tidak. Itulah sebabnya para dalam hadis digambarkan lau ya'lamun nas ma fi hadza syahr minal khairati latamannau ayyakuna Ramadan as-sanah kullaha. Digambarkan sekiranya manusia itu memahami apa yang ada dalam Ramadan, kemuliaan yang begitu banyak dan sebagainya, niscaya mereka akan bercita-cita agar sepanjang tahun Ramadan melulu, nggak ada lagi bulan lain. Wallahu alam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.